Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syakir dengan nomor induk mahasiswa 24410038P. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan metode eliminasi Gauss dan aplikasinya pada teknik sipil untuk mata kuliah kalkulus 4. Pada presentasi ini kami akan mengulas secara mendalam metode eliminasi Gauss, yaitu sebuah fondasi penting dalam aljabar linear dan mengeksplorasi relevansinya dalam berbagai permasalahan teknik sipil. Latar belakang, metode eliminasi Gauss adalah salah satu teknik dasar yang paling fundamental dalam aljabar linear, dirancang khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini dinamakan berdasarkan matematikawan legendaris Jerman Carl Friedrich Gauss (1775–1855) yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Inti dari metode eliminasi Gauss adalah transformasi sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks, khususnya ke dalam bentuk segitiga atas upper triangular matrix. Proses ini melibatkan serangkaian operasi baris elementer yang sistematis untuk secara bertahap mengeliminasi variabel dari persamaan sehingga memungkinkan solusi ditemukan melalui substitusi balik yang sederhana. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya menangani sistem persamaan dengan banyak variabel secara efisien, menjadikan alat yang sangat berharga dengan aplikasi luas di berbagai bidang teknik sipil termasuk teknik sipil. Langkah-langkah metode eliminasi Gauss. Pertama, bentuk matriks augmented, yaitu sistem persamaan linear yang diberikan harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk matriks augmented. Matriks ini terdiri dari koefisien variabel dan konstansa di sisi kanan persamaan, dipisahkan oleh garis vertikal. Yang kedua, operasi baris elementer, yaitu lakukan serangkaian operasi baris elementer pada matriks augmented. Operasi ini meliputi pertukaran baris, mengubah posisi dua baris, perkalian baris dengan skala tak 0, mengalihkan semua elemen dalam satu baris dengan konstanta, penjumlahan pengurangan baris atau menambahkan atau mengurangi kelipatan satu baris ke baris lainnya. Yang ketiga yaitu bentuk segitiga atas. Melanjutkan operasi baris elementer sehingga matriks mencapai bentuk segitiga atas. Dalam bentuk ini, semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Ini adalah bentuk yang jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Substitusi balik, yaitu setelah matriks dalam bentuk segitiga atas, gunakan substitusi balik mulailah dari persamaan terakhir untuk menemukan nilai variabel terakhir, kemudian nilai ini ke persamaan sebelumnya untuk menemukan nilai secara bertahap hingga semua variabel ditemukan. Contoh soal matriks 2x2, yaitu yang pertama sistem persamaan. Sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 8, 4x tambah 9y sama dengan 20. Sistem persamaan linear ini merupakan representasi dari dua garis lurus. Solusi dari sistem ini adalah titik potong dari kedua garis tersebut. Yang kedua yaitu matriks augmented. Dari tabel ini dapat kita lihat 2, 3, 4, 9, 8, 20. Transportasi sistem persamaan ke dalam bentuk matriks augmented adalah langkah krusial. Matriks ini menggabungkan koefisien variabel dan konstansa di sisi kanan persamaan menjadi satu kesatuan yang lebih mudah dimanipulasi. Yang ketiga yaitu langkah eliminasi. Baris kedua sama dengan baris 2 dikurang 2 kali baris pertama. Substitusi balik untuk Y lalu X. Proses eliminasi baris bertujuan untuk mengubah matriks augmented menjadi bentuk echelon baris, di mana substitusi balik dapat dilakukan dengan mudah untuk menemukan nilai variabel-variabelnya. Contoh soal matriks 3x3. Setelah memahami dasar-dasar pada matriks 2x2, kita akan menerapkan metode eliminasi Gauss pada sistem persamaan linear yang lebih besar, yaitu 3x3. Pendekatan ini akan memperlihatkan bagaimana metode ini diskalakan untuk masalah yang lebih realistis dan relevan dalam aplikasi teknik. Sistem persamaannya yaitu contoh 3x plus 4y plus 2z sama dengan 1, 2x plus y plus 3z sama dengan 10, x plus 2y plus 4z sama dengan 7. Sistem ini mempresentasikan tiga bidang dalam ruang tiga dimensi. Solusi yang kita cari adalah titik di mana tiga bidang ini berpotongan. Matriks augmented 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 10, 1, 2, 4, 7 ini berdasarkan data dari sistem persamaan. Matriks augmented untuk sistem 3x3 ini
akan menjadi titik awal operasi baris elementer kita. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi. Penting untuk diingat bahwa setiap operasi baris yang diterapkan harus dilakukan pada seluruh baris matrik, termasuk bagian yang memastikan bahwa kesetaraan sistem persamaan tetap terjaga sepanjang proses eliminasi. Eliminasi baris 2 ada 3. Langkah pertama dalam eliminasi Gauss adalah mengubah sistem elemen-elemen di bawah diagonal utama menjadi nol. Ini dilakukan dengan operasi baris elemen. Fokus kita adalah pada kolom pertama untuk membuat elemen di baris kedua dan ketiga menjadi nol. Baris kedua sama dengan baris 2 dikurang 2/3 kali baris pertama. Operasi ini dirancang untuk menghilangkan koefisien X dari persamaan kedua dengan mengurangi kelipatan yang sesuai dari baris pertama. Kita memastikan bahwa entry pertama di baris kedua menjadi nol tanpa mengubah solusi sistem. Operasi pada baris ketiga, yaitu baris ketiga sama dengan baris ketiga dikurang 1/3 X baris pertama. Serupa dengan baris kedua, operasi ini bertujuan untuk menolkan koefisien X di persamaan ketiga. Ini adalah langkah penting dalam proses mendapatkan matriks bentuk eselon baris. Hasil setelah eliminasi kolom pertama yaitu 3, 4, 2, 1, 0, min 5, 2/3, 5/3, 28/3, 0, 2/3, 10/3, 20/3. Matrik ini sekarang memiliki nilai 0 di bawah elemen diagonal pertama, koefisien X. Langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama terhadap memastikan bahwa elemen di bawah diagonal juga 0. Eliminasi baris ketiga. Setelah berhasil menolkan elemen di bawah diagonal pertama, langkah selanjutnya adalah menolkan elemen di bawah diagonal kedua. Ini berarti kita akan memfokuskan pada baris ketiga menggunakan baris kedua sebagai pivot. Operasi pada baris ketiga yaitu baris ketiga dikurang dalam kurung min 2/5 dikali baris kedua. Operasi ini sangat penting untuk mencapai bentuk matriks segitiga atas dengan mengeliminasi koefisien Y di baris ketiga. Kita mempersiapkan matriks untuk proses substitusi balik yang efisien. Hasil matriks segitiga atas 3, 4, 2, 1 di ujungnya 0, min 5, 2/3, 5/3, 28/3. Di baris ketiga 0, 0, 4, 10,4. Matriks ini adalah hasil akhir dari tahap eliminasi maju. Sekarang kita memiliki matriks segitiga atas yang berarti sistem persamaan telah disederhanakan sedemikian rupa sehingga variabel terakhir Z dapat langsung dihitung diikuti oleh substitusi balik untuk mendapatkan variabel lainnya. Bentuk matriks segitiga atas ini sangat diinginkan karena memudahkan proses substitusi balik. Setiap baris di bawah baris pertama memiliki satu variabel baru yang tidak normal, memungkinkan kita untuk menyelesaikan sistem secara keseluruhan, berurutan dari bawah ke atas. Substitusi balik. Setelah matriks diubah menjadi bentuk segitiga atas, tahap terakhir dari metode eliminasi Gauss adalah substitusi balik. Ini adalah proses di mana kita menyelesaikan variabel satu persatu dimulai dari variabel terakhir yang memiliki koefisien tunggal di baris paling bawah, lalu bergerak ke atas. Yang pertama yaitu menyelesaikan Z dari baris ketiga. Dari baris ketiga, 4Z sama dengan 10,4. Z sama dengan 2,6. Baris terakhir matriks segitiga atas memberikan persamaan paling sederhana yang melibatkan satu variabel Z. Ini adalah titik awal yang memungkinkan kita untuk langsung menghitung nilai Z. Menyelesaikan Y dari baris kedua. Dari baris kedua, min 5/3 Y ditambah 5/3 dikali 2,6 sama dengan 28/3 Y sama dengan min 3. Dengan nilai Z yang sudah diketahui, kita dapat mensubstitusikan ke persamaan dari baris kedua. Persamaan ini sekarang hanya akan menyisakan satu variabel yang tidak diketahui, Y, yang kemudian dapat diselesaikan. Menyelesaikan X dari baris pertama. Dari baris pertama 3X plus 4 dalam kurung dikali min 3 ditambah 2 kali 2,6 sama dengan 1X sama dengan 2,6. Terakhir dengan nilai Y dan Z yang telah ditemukan, kita dapat mensubstitusikannya ke persamaan dari baris pertama. Ini memberikan kita nilai variabel X menyelesaikan seluruh sistem persamaan. Hasil akhir X 2,6, Y sama dengan min 3, Z sama dengan 2,6. Solusi ini adalah titik unik di mana ketiga bidang dalam sistem persamaan linear 3x3 kita berpotongan. Proses substitusi balik memastikan variabel dihitung dengan akurat dan sesuai dengan sistem aslinya. Aplikasi struktur dalam teknik sipil, analisis struktur adalah salah satu bidang di mana metode eliminasi Gauss memiliki aplikasi yang sangat vital. Hampir setiap analisis struktur baik untuk jembatan, gedung tinggi, atau struktur lainnya
pada akhirnya akan melibatkan penyelesaian sistem persamaan linear. Berikut adalah beberapa contoh spesifik di mana eliminasi Gauss digunakan. Yang pertama yaitu untuk menghitung gaya pada struktur rangka atau truss. Yang kedua yaitu menentukan distribusi beban pada balok. Yang ketiga yaitu analisis kestabilan struktur bangunan. Yang keempat perhitungan momen pada kolom. Pada dasarnya sistem persamaan linear muncul dari persamaan prinsip-prinsip dasar mekanika teknik seperti keseimbangan gaya, momen, dan pada titik satu elemen struktur. Eliminasi Gauss menjadi alat komputasi yang efisiensi untuk mendapatkan solusi dari sistem yang memungkinkan insinyur sipil untuk merancang struktur yang aman dan efisien. Aplikasi sistem drainase selain analisis struktur, metode eliminasi Gauss juga memiliki peran penting dalam hidrolika dan rekayasa sumber daya air, khususnya dalam analisis dan sistem desa drainase dan jaringan pipa. Pergerakan fluida dalam sistem tertutup seringkali diatur oleh hubungan yang menghasilkan sistem persamaan linear. Beberapa aplikasi spesifik dalam sistem drainase meliputi perhitungan aliran air dalam jaringan pipa. Yang kedua yaitu analisis tekanan hidrolik. Yang ketiga yaitu optimasi kapasitas saluran. Sistem persamaan linear dalam hidrolika umumnya muncul dari hukum kontinuitas persamaan energi, juga persamaan momentum. Dengan demikian, metode eliminasi Gauss tidak hanya fundamental dalam analisis struktur, tetapi juga esensial dalam memahami dan merancang sistem drainase yang handal. Kelebihan metode eliminasi Gauss yaitu yang pertama sistematis dan mudah diprogram. Algoritma eliminasi Gauss memiliki langkah-langkah yang jelas dan struktur sehingga membuatnya cocok untuk diimplementasikan secara komputasi. Yang kedua, dapat menyelesaikan sistem persamaan besar. Yang ketiga, dasar untuk metode numerik lanjutan. Yang keempat, aplikasi luas di berbagai bidang teknik. Selain teknik sipil, metode ini digunakan secara ekstensif dalam teknik mesin, elektrokimia, dan ilmu komputer. Yang kelima, memberikan solusi eksak. Tidak seperti metode literatif yang memberikan solusi perkiraan, eliminasi Gauss dalam batasan presisi aritmatika floating point menghasilkan solusi yang eksak. Kesimpulannya, metode eliminasi Gauss adalah pilar fundamental dalam komputasi numerik yang tak tergantikan, khususnya dalam bidang teknik sipil. Pemahamannya tidak hanya memperkaya landasan teoritis seorang insinyur, tetapi juga membekali mereka dengan alat praktis untuk menghadapi tantangan rekayasa yang kompleks. Yang pertama yaitu pentingnya metode eliminasi Gauss. Metode ini esensial untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang sering muncul dalam analisis dan desain di berbagai disiplin ilmu teknik. Yang kedua, aplikasi luas di teknik sipil. Dalam teknik sipil, metode ini digunakan secara ekstensif untuk analisis struktur, menentukan gaya pada batang rangka, defleksi balok, dan distribusi tegangan dalam elemen struktur. Analisis jaringan pipa, geoteknik, memodelkan distribusi tegangan dalam tanah, transportasi, mengoptimalkan aliran lalu lintas dalam jaringan transportasi. Solusi eksak, kemampuan metode ini untuk memberikan solusi eksak dalam batas presisi mesin sangat berharga, terutama untuk daerah yang membutuhkan akurasi tinggi dan keandalan yang tak tertandingi. Dasar pengembangan metode numerik lanjutan. Sebagai pondasi, eliminasi Gauss membuka jalan bagi studi metode numerik yang lebih maju. Esensial bagi insinyur. Pemahaman mendalam tentang metode ini bukan hanya teori, tetapi merupakan keterampilan praktis yang vital bagi setiap insinyur teknik sipil. Baiklah, dari paparan tadi ada beberapa referensi yang kami kumpulkan, yaitu buku ini merupakan satu referensi standar dalam metode untuk numerik insinyur, mencakup eliminasi Gauss secara komprehensif dengan contoh-contoh yang mudah dipahami, yaitu referensi pertama dari Captcha SC 2012, Hibbeler SC 2015, Krejcik E 2011. Demikianlah paparan terkait dengan metode eliminasi Gauss yang diterapkan pada aplikasi teknik sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.